Kembali lagi bersama aku Cema. Dan Daniar tentunya. Di program ini kita akan membahas informasi seputar selebriti yang lagi viral. Yes, dan kita juga akan mengulik komentar dari para netizen. Karena kita udah ada di CNN Celebrity and Netizen Special Hari Pancasila. Aposeh, tetap aposeh ada ya. Kan ini di hari yang spesial ini. Pastinya kalian di rumah ini tetap menikmati yang namanya liburan. Ayo, yang liburan silakan liburan, tapi jangan lupa tetap nonton CNN karena hari ini seperti biasa kita selalu mengabadikan berita-berita terupdate seputar para selebriti gitu. Kalau Cema gimana liburannya kemana? Kalau Cema liburannya mempersiapkan informasi untuk netizen di rumah pastinya. Nggak bohong netizen. Aku tahu dia habis liburan ke Pulau Kapuk alias tidur. Kerjanya bikin tidur. pulau sendiri ya. Ya Allah, tidur bisa sampai berbelas-belas jam. Ya namanya Allah. juga orang habis kerja ya, pasti kan maunya tuh tidur, istirahat, mengistirahatkan badan yang kemarin capek gitu kan. Untuk memberikan informasi biar lebih semangat lagi. Gitu ya udah deh, nggak apa-apa kalau alasan seperti itu kita terima ya netizen ya. Ini ngomong-ngomong ya, balik lagi ke berita nih, hari ini tuh spesial banget ya. Ada yang katanya dikabarkan hamil, ada yang ketangkep narkoba, terus ada apa lagi coba kasih banyak tahu. banget pokoknya hari ini. Dan katanya nih ada satu informasi nih, informasi dulu kepo nih. kalau udah kamu. Yang kemarin tuh katanya tuh tes DNA dan lain sebagainya tidak mengakui kalau itu anaknya, dan sekarang sudah terbukti kalau itu benar. Pasti netizen semua di rumahnya ini ya udah tahu siapa yang dimaksud, tapi nggak apa-apa, kita tahan dulu, semuanya udah pasti kita udah rangkum secara apik hari ini ya. So langsung aja nih ke berita pertama netizen, karena Daniar udah punya informasi tentang selebriti yang tertangkap narkoba. Coba lagi kalau bukan Gary Ishak, ini lagi-lagi ketangkep narkoba, kali ini ada yang kedua, dan itu katanya di Bandung bareng teman-teman. Di Bandung ya kan, ditangkap narkoba langsung di Bandung di sana ya, lagi nongkrong, padahal katanya sih informasinya lagi nggak lagi pakai atau kayak gimana, cuman memang tidak ada ditemukan barang bukti, tapi di tes urin ternyata positif. Aduh, yang namanya orang tuh hobi di mana-mana liburan, tidur, boleh shopping, traveling. Ini kok hobi ketangkep narkoba sih, ya bener kan? banget. Netizen baiklah, mendingan langsung kita lihat ya informasi selengkapnya. Ini dia. Dan ternyata penangkapan ini bukan yang pertama kalinya, tapi yang kedua kalinya. Sebelumnya pernah ditangkap gara-gara kasus narkoba juga pada tahun 2007, dan sekarang tertangkap lagi. Tapi yang salut di sini, istrinya itu tetap bertahan ya kan, menemani Gary Ishak dari awal dia ditangkap sampai sekarang. Jadi terus support gitu dari sang Bener istri ya. Ini luar biasa, padahal ya Gary ini lama nggak terlihat dari layar kaca, katanya hijrah, ternyata belum hijrah sepenuhnya. Masih gak kuat dengan goda-godaan duniawi. Ini tentu aja loh, langsung netizen ini banjir di kolom komentar. Langsung ya kita bacain nih. Yang pertama ada komentar dari Rahelin_Dini. Orang ini gak ada kapok-kapoknya ya, baru juga sembuh dari sakit parah, begitu sehat ini malah balik lagi narkoboy. Ini kira-kira masih sabar nggak ya kali ini? Hei, secara kan yang belakangan Gary ini abis sakit lumayan parah, yaitu hepatitis C. Pantes kemarin sempat kurus gitu kan. Dan katanya sih ini salah satu alasan kenapa Gary itu balik lagi ke narkoba. Gara-gara dia kayak healingnya tuh narkoba gitu loh. Orang kan healingnya ke gunung, ke pantai. Ini malah narkoba, gimana sih Gary? Janganlah diulang-ulang lagi. Tapi yang luar biasa adalah sang istri ya. Betul. Yang sampai saat ini netizen tetap mensupport Gary. Oke, kita cek yuk komentar berikutnya nih. Komentar kedua datang dari Uki4199. Kebayang nggak seluruh artis Indonesia dikumpulkan di suatu tempat terus cek urin? Hahaha, kayak gimana tuh? Kebayang nggak? Pasti kebayang banget ya netizen ya. Pasti ada yang pakai, ada yang enggak. Nggak semua artis di Indonesia pakai narkoboy, ya kan? Jangan ngadi-ngadi nih netizen di rumah, jangan disamaratakan semua. Tapi kayaknya kalau memang itu beneran ada tes urin, widih, kayaknya penuh satu sekolahan kayaknya ya. Oke, kita langsung cek nih kolom komentar yang terakhir. Ada Hafiza Yulianto. Kesian sama istrinya, ngurus pas sakit, udah sembuh malah main narkoba lagi ya kan. Dunia kalau nggak main wanita, main narkoboy. Pokoknya netizen ya, kalian di rumah ini ya, jangan pernah yang namanya main narkoba. Jauhi narkoba, karena narkoba ini bukan cuman memberikan efek negatif terhadap diri kita sendiri, tapi buat keluarga itu jelek banget, merusak mental pokoknya. No buat narkoba, oke? Yes, buat CNN tentunya. Oke, kita tinggalkan nih berita tentang Gary Ishak, karena berita berikut ini ini nggak kalah seru netizen. Coba dari siapa kira-kira? Tadi kan sebelumnya Cema sempat mention kan, kalau misalkan ada salah satu artis yang sebelumnya tuh tidak mengakui keberadaan anaknya.
Dan sekarang pengadilan tinggi putuskan Rezky Aditya ayah biologis anak Weni Aryani katanya. Akhirnya ya kan, setelah yang perjalanan benar. yang panjang ya kan, yang menolak tes DNA, terus dimintain apa ya, pengakuan nggak mau, sekarang akhirnya udah ketok palu, udah sah, udah jelas nih semuanya. Kalau misalnya kemarin kita cuma menduga-duga, bener nggak sih sebenarnya siapa yang salah, siapa yang benar. Kalau sekarang udah terbukti nih siapa yang salah, siapa yang benar ya siapa kan? yang salah? Yang salah yang itu, yang benar yang itu juga. Ya udah netizen, mendingan langsung ya kita lihat informasinya. Ini dia. Dan kita tahu sendiri nih, sampai detik ini Rezky Aditya tidak memberikan klarifikasi apapun atas kasusnya ini. Gimana sih Rezky? Padahal udah ketok palu loh dari pengadilan, tapi tetap masih diam dan membisu 1000 bahasa. Kayaknya dia memang hobi ya untuk Benar. membungkam gitu loh. Padahal ini kan udah jelas. Kita hanya menunggu apa ya, pengakuan dari seorang Rizky. Kenapa sih anaknya sendiri aja nggak mau diakuin? Kenapa sih Rizky? Padahal sang istri, istrinya yang sekarang ya itu dia juga tetap mensupport apapun kondisinya Rizky Aditya. Betul. Gitu kan. Seperti apa sih masa lalunya? Ya udahlah nggak apa-apa gitu. Itu kan luar biasa. Tinggal gentlenya aja kok susah banget sih Rizky. Kita tunggu ya, sambil nunggu kamu nih Rizky, sambil kita bacain komentar dari netizen. Yang pertama dari siapa, Cema? Komentar pertama datang dari Umi Fahira, Tupperware. Oh, nggak usah itu Tupperware. Ini kayak punya emak ya di rumah. Akhirnya kebenaran terungkap. Semoga jadi laki-laki yang bertanggung jawab. Katanya akhirnya ya kan, semua yang ditunggu-tunggu sama netizen di rumah terungkap juga. Udah ketok palu, udah jelas semuanya. Tinggal nih Rezky Adityanya yang mau mengklarifikasi semuanya ke netizen atau ke masyarakat Indonesia. Cowok itu harus tanggung jawab, apalagi cowok dewasa. Berani berbuat, berani tanggung jawab, berani tanggung resikonya ya. Oke, komentar berikutnya nih, ada Gendis 3817. Dulu pas nikah, ini serasa wanitanya jadi wanita yang paling beruntung. Ternyata lakinya udah punya benih di wanita yang lain. Netizen ini kan, usut punya usut ya. Dengar-dengar katanya memang Cika itu udah tahu dari dulu si Citra ini gitu kan. Cuman dia itu udah menerima Rizky-nya ini loh, ayo dong ya kan, tinggal ngakuin anaknya loh. Padahal nggak minta, dia tuh nggak minta biaya, apalagi yang minta biaya. Cuman minta pengakuan aja ya kan, ya mungkin mereka berdua bisa menemukan titik temunya ya, bisa diobrolkan dua-duanya, jangan sampai berselisih sampai sekarang. Betul, kasihan anaknya. Kasihan anaknya, benar. Kita lihat nih komentar berikutnya datang dari Mila Tina Fatiha. Kalau secara Islam anaknya ini boleh nikah sama Atar katanya. Kalau dalam Islam, emang bener ya kayak gitu? Aduh, aku nggak ngerti deh kalau masalah nikah siri. Secara aku sekali aja belum pernah nikah gitu sih, kan, bener. ya kan. Intinya adalah netizen yang namanya pria itu harus tanggung jawab, harus gentle gitu kan. Apa yang udah kamu lakukan, tanggung jawab. Kalau kamu nggak mau menafkahi secara lahir, batinnya dong dinafkahin dengan cara mengakui ya. Oke, kita tinggalkan nih berita tentang Rizky Aditya. Yang jelas kita selalu nunggu dan kita mendoakan semoga mendapatkan titik temu yang terbaik gitu ya. Biar anaknya nggak dibully di sekolah. Itu nggak kebayangnya jadi anak kasihan gitu ya. Nah, kalau tadi nih ada yang nggak ngakuin anaknya, padahal udah diputus oleh pengadilan. Kalau kali ini nggak, ini ada artis yang dilaporkan oleh papa tirinya ke polisi. Katanya itu dia ngambil hak dari warisannya. Ayo, kamu tahu nggak siapa yang dimaksud? Kayaknya yang lagi heboh sekarang. Tahu. Iya, itu. Itu ya. Iya. Ya udah, Penasaran daripada kan? penasaran mendingan langsung aja kita lihat informasinya. Ini dia. Tuh bener kan netizen, ternyata kasusnya datang dari Teddy Fardiana yang mau melaporkan Rizky atau Rezky sih? Rezky. Iya. Iki. Rizky yang tadi. Oh yang tadi, ya beda, kan? beda orang. Maaf. Yang melaporkan Rizky ya kan, yang selaku jadi anak tirinya dilaporkan ke polisi gara-gara Rizky itu mengambil alih kos-kosan yang dikelola sama Teddy saat ini. Betul, bentar, pertanyaan aku adalah itu kan punya mamahnya. Rizky ya berhak dong, namanya juga anak pertama, anak laki. Hei Om Teddy, makanya kerja, kenapa sih jadi yang bukan haknya diminta? Emang udah ada nih putusannya, ada warisannya gitu, Ibu Lina mewariskan kepada Om Teddy? Tidak kan? Nggak ada Om Teddy sih, kayaknya beda. hobi gitu ya, menjadi tempat bulian buat Indonesia gitu. Kenapa nggak kerja sih yang kayak gini malah dilaporin? Pasti Kang Sule nggak bakalan tinggal diam nih. Tapi gitu. masalah sampai detik ini juga belum ada pelaporan yang resmi nih dari Kang Teddy sendiri. Ya, apakah ini cuma gertakan semata atau emang benar-benar mau dilaporkan? Secara kan kalau misalnya kita tahu sendiri kan, kalau misalnya untuk masalah hukum seperti ini yang lebih kuatnya dari pihak Kang Sule. Secara kan anak-anak yang
apa ya, aslinya tuh bener-bener ada di Kang Sule semua ada anak gitu loh. kandung yang lebih berhak. Betul, ya, yang lebih berhak. netizen. Oke, sekarang waktunya kita cek yuk komentar nih dari para netizen. Yang pertama ada Effendi Wife. Effendi istrimu komen nih ya, katanya gini. Daripada bayar pengacara, mending uangnya buat dedeknya Pak, udah kewajibanmu itu. Keluarga Sule juga tanpa warisan. Almarhum juga emang udah banyak uang Pak. Dan yang paling penting itu semua anaknya kerja. Benar. Om Teddy ya, kerja Om. Jadi kalau misalnya, kalau misalnya ngomongin masalah harta warisan nih, kayaknya keluarga mereka nggak butuh warisan sebenarnya, ya kan? Sekarang udah kerja semua. Dan memang itu hak mereka, namanya Betul. anak kandung ya kan. Ya udah, kita lihat yang komentar berikutnya datang dari Marcelle Davinta. Pak Teddy lupa ya kalau Reski Febrian, Putri Delian, Ejan dan Ferdi juga berhak atas peninggalan Lina Jaedah. Kan mereka juga anak-anak dari almarhumah. Bener banget. Itu sebenarnya sepenuhnya punya mereka, punya dari anak-anaknya Kang Sule kalau misalnya menurut Cema ya. Jadi kalau misalnya Om Teddy ini atau Kang Teddy atau Mas Teddy atau A Teddy ini tuh mendingan lebih berpikir jernih dulu ya kan, jangan sampai melaporkan jadi nantinya takutnya malah berimbas ke dia. Dilaporin gitu, balik udah siap belum gitu kan, udah kuat secara perdata belum, kalau belum jangan Om ya, jangan ngelawan Om ya, mendingan pasrah kerja Om ya. Terakhir nih dari Nita nih, tadi lo tahu diri uangnya Lina ini berasal dari Sule. Lo kan nggak punya apa-apa. Sadar lo tuh dari mana? Maaf, ini aku bacain komentar aja. Cuman tapi aku kayaknya ekspresif. ini banget ya, ekspresif banget ini ya. Kan aku kan memang adalah jeritan-jeritan netizen. Tahu diri lo tadi ya kan nih, uangnya Lina berasal dari Sule. Lo kan nggak punya apa-apa. Sadar lo. Ini bukan baca komentar netizen, tapi baca skrip skenario ya kan ya. Ya, kayak mau syuting apa gitu kan, film apa gitu kan. Cuman kalau udah ngebahas tentang Teddy ini nggak pernah ada habisnya, nggak Benar. pernah jauh-jauh dari yang namanya rebutan warisan ya netizen. Tapi nggak apa-apa, kita bakalan pantau terus apakah benar dia bakalan melaporkan ke polisi atau hanya gertak sambil mencari perhatian atau belas kasihan ya kan. Oke netizen, kita bakalan break dulu ya. Kalian jangan kemana-mana, tetap di CNN Celebrity and Netizen. Kembali lagi di CNN Celebrity and Netizen Spesial Hari Pancasila. Nah, udah dibuka nih berita bahagia dari Henny yang akhirnya resmi hamil. Congratulations. Tapi kayaknya pasangan berita yang ini berbahagia bener banget. ya kan. Tapi kayaknya berita ini tidak menjadi kebahagiaan untuk para netizen di rumah ya kan, karena banyak banget komentar-komentar pedas yang datang dari netizen. Pedas kok bisa sih mereka itu berkomentar. Karena gitu kita tahu kan. sendiri nih, ternyata Henny ini menceritakan tentang kehamilannya tidak langsung to the point. Oh gitu. Netizen udah geram duluan karena berbelit-belit. Oh, terlalu menceritakan berbelit-belit tentang ya. jerawatnya dulu, tentang mensnya dulu, tentang apanya dulu. Mungkin Henny itu menganggap itu adalah diari. Oh, Dear Diary. Gitu kan. Siapa tahu ini adalah salah satu cara dia mencuri perhatian publik ya kan. Netizen gimana? Kalian setuju sama aku nggak kira-kira ya kan? Cuman pokoknya kalau Henny harus siap ya mendapat bulian dari para netizen. Contohnya kayak komentar-komentar yang berikut ini nih. Coba bacain Cema yang pertama. Nih, komentar pertama datang dari Yonisa. Anak lahir cerai lagi ya, terus nikahin janda lagi. Nggak perfect banget katanya. Jangan dong netizen, belum apa-apa udah didoain kayak gitu. Ini kan berita bahagia. Nah, ini lagi hamil, baru kehamilan pertama dari anak Faiz. Terus tiba-tiba didoain seperti itu. Janganlah. Tapi kalau misalkan Faiznya seperti itu, ya mau gimana lagi ya? Ya enggak sih, aku lebih ngebayangin kayak gini ya. Dia aja belum punya anak, dari Henny aja sama anak aslinya aja nggak terlalu sayang gitu, nggak terlalu ngurus. Apalagi punya anak yang beneran, makin lupa kali ya. Ya mudah-mudahan setelah kelahiran dari anak dari Henny ini ya, Faiz bisa lebih belajar dan bisa berubah. Jangan sampai kejadian seperti Yusuf kemarin. Kalau enggak, kalau enggak ini ya berarti netizen kebangetan. bisa menilai sendiri ya. Iya betul ya. Komentar berikutnya nih dari Nadine Beauty Bro. Ini yang kemarin ngaku sudah tobat, ketemu dengan pawang. Wih, kalian kayaknya masih nggak terima ya kalau ngeliat mereka ini berdua bahagia gitu kan. Masih kulik-kulik gitu kan dari yang kemarin. Ini udah lama netizen ya kan, nggak apa-apa deh kalau memang kalian begitu. Oke dah ya kan, yang penting ini adalah berita bahagia. Kita harus ikutan bahagia netizen. Bener banget. Sabar, tahan gitu loh ya. Yaudah kita lihat komentar berikutnya nih, datang dari Mori Sharma. Emang peduli? Lu aja jahat sama Yusuf, playing victim lagi. Victim katanya, piknik. Oh tadi dibercandain, playing piknik, victim katanya. Emang sih kalau misalnya ngomongin masalah si Faiz ini tuh nggak ada habisnya, apalagi
dengan mantan istrinya yang kemarin Larissa Chow gitu kan. Terus apalagi sekarang ditambah lagi kebahagiaan dari Henny-nya. Makin numpuk nih beritanya tapi nggak ada yang kelar satupun kayaknya. Pokoknya netizen kalau udah nggak suka ya apa juga itu tetap bakalan nggak suka gitu kan. Pokoknya intinya kita doakan aja semoga kehamilannya ini diberikan kelancaran sampai nanti melahirkan. Terus ya Henny harus kuat-kuat ya menghadapi yang namanya netizen. Dan terakhir nih buat Faiz, semoga dengan adanya anak yang baru ini lebih ingat sama anak yang lama. Benar. Ya. Gimana pun itu anak kandung. Setidaknya lebih bertanggung jawab lah, disamaratakan kasih sayangnya Nggak boleh semua pilih-pilih. anak. Betul. Apalagi Yusuf ini kan ada sakit ya, Faiz ya. Amin. Semoga kita doakan segera sadar gitu. Ya udah Amin. kita tinggalkan nih berita bahagia dari Henny karena berita berikut ini netizen. Ini nggak kalah seru ya kalau udah ngebahas tentang Vanessa Kong. Pasti kalian semuanya udah tahu ya kan. Ini tentang investasi bodong. Nah, ini yang terbaru adalah Vanessa ini ternyata adalah menjadi salah satu owner bar yang ada di kawasan Jakarta Utara. Perasaan kemarin katanya dia nggak ngerasa tuh, dia katanya aku tuh nggak pernah dapat apa-apa, aku tuh cuma 20 juta, tapi kok bisa tersangka, tapi kok bisa dipenjara. Ada bukti baru nih, seru nih kayak netizen ya. Ya udah, penting langsung kita lihat informasi selengkapnya. Ini dia. Semakin lama semakin terungkap ya ternyata kebohongan-kebohongan dari Vanessa Kong ya kan, yang kemarin bilangnya cuma dapat 20 juta aja tapi ternyata sekarang dapat bar mewah di kawasan Peak dan itu ternyata atas nama Vanessa Kong langsung loh. Luar biasa loh itu. Wow, ya kan ini semakin banyak fakta yang terkuak dari kasus ini ya netizen. Pokoknya kita doakan aja nih. Semoga semakin banyak bukti dan harus dihukum dengan hukum yang berlaku di Indonesia tentunya ya. Sekarang kita cek yuk ini kolom komentar. Yang pertama ada komentar dari Nadine Dinata. Kemarin pura-pura udah putus sama Indra Ken ya kan, demi melindungi hartanya. Kayaknya bukan melindungi hartanya, kayak lebih ke cuci tangan ya kan. Saya kemarin kan dia selalu mengulukan kayak, enggak aku tuh memang aslinya dari dulu kaya gitu, cuma dapat 20 juta. Ternyata ada udang di balik batu ya itu semua ya. Rempeyek enak deh. Ya udah, kita lihat nih komentar berikutnya. Dari Abraham Mandagi. Coba kalau koruptor yang diperlakukan kayak gini, Indonesia maju katanya. Emang sih, kadang saya suka mikir sendiri, kenapa sih perbedaan banget nih perlakuan untuk kejahatan ini yang dilakukan sama Indra Ken sama koruptor-koruptor di luar sana. Kenapa nggak disamain aja sih, diungkap semua harta-hartanya nih, dikuliti semua borok-boroknya, dan diungkaplah semua kejahatannya. Kita doain aja, semoga next Indonesia jauh lebih baik ya. Amin. Biar nggak tumpul ke bawah hukumnya nih. Oke, kita cek ini komentar terakhir dari Rima Devira. Sebenarnya sih pinter, cuman kalau menyangkut korupsi kok pinternya jadi hilang ya kan. Ini bukan pinternya hilang, tapi kayaknya duniawi, nafsu duniawi itu untuk memiliki uang lebih banyak itu kayaknya menutup semuanya gitu ya netizen ya. Pokoknya intinya adalah kalian harus lebih berhati-hati kalau mau bisnis, apalagi investasi zaman sekarang gitu kan. Jangan mudah tergiur dengan segala sesuatu yang instan, dan buat kalian para pelaku semoga ditindak dan harus bertanggung jawab. Jangan ada tuh yang namanya mangkir lah, berusaha menghilangkan barang bukti gitu kan. Oke lah kalau begitu ya netizen ya, kita bakalan istirahat dulu nih, aku lelah nih lelah banget ya. Udah lelah, udah cap-cip-cup dari tadi ya kan. Tapi ternyata informasi tadi juga informasi terakhir nih yang bisa kita berikan kepada netizen di rumah. Tapi jangan khawatir karena masih banyak banget nih informasi yang bakalan kita update buat netizen di rumah. Tapi di episode berikutnya ya. Semuanya udah kita simpen dengan apik, so makanya kalian jangan lupa untuk nonton CNN di next episode. Nah, sebelum undur diri nih, Daniar dan Cemo mau ingetin buat kalian di rumah untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Meskipun sekarang pemerintah itu udah membolehkan yang namanya lepas masker di ruang yang terbuka, tapi bukan berarti kalian lengah ya netizen ya. Jadi selalu tuh yang namanya mencuci tangan, yang kedua memakai masker, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat menjauhi kerumunan, dan yang kelima mengurangi mobilitas. Akhir kata aku Cema dan Daniar undur diri. Jangan lupa ya untuk nonton CNN di next episode only on MNC Channel. Bye-bye.